Halo, di sini aku Devi Uswatun Hasanah dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Di sini aku dan dua teman aku mau bahas tentang isu yang belakangan lagi rame dibicarain di sosial media, yaitu kasus pelecehan seksual. Di sini aku bersama dua temanku, boleh memperkenalkan diri? Oke, halo semuanya. Kenalin, namaku Farhan Malik Alimpas dari Fakultas Teknologi Pelajaran Multidisiplin. Halo semuanya, perkenalkan namaku Ahmad Orfala dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kasus pelecehan seksual kan ini sudah termasuk kasus yang immoral yang besar gitu ya. Karena tidak memanusiakan manusia sebagai mestinya, yang seharusnya mendapatkan hak dan keamanannya. Indonesia saat ini dinilai sangat gawat darurat tentang kasus pelecehan seksual ini. Sebab kasus ini adalah kasus yang sulit dibuktikan, tetapi efeknya bisa sangat besar dan panjang. Namun mirisnya, masih banyak korban yang tidak mau melaporkan kejadian yang ia alami ke pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Mereka memilih diam karena menurut mereka itu adalah cara mereka untuk menyelamatkan diri. Kasus kekerasan seksual di Indonesia diibaratkan seperti gunung es yang nampak sebagian kecil saja di atas, namun tersembunyi sangat banyak di bawahnya. Kenapa begitu? Mungkin korban tidak lain tidak bukan adalah di bawahnya sang predator gitu ya. Jadi dia mendapat ancaman. Saya itu juga korban takut untuk melapor karena takut disalahkan dan victim blaming terhadap baju yang dipakai, cara jalan, keluar malam-malam. Dan yang ketiga, banyak banget korban yang tidak mempunyai bukti karena pelaku sudah menyiapkan situasi di mana dia tidak akan tertinggal bukti. Nah, parahnya apabila kasus ini dilaporkan namun tidak ada bukti, si korban dapat dituntut balik mengenai pencemaran nama baik, seperti kasus yang di Unsri yang didenda sebesar 10 miliar. Untuk pendapatnya gimana Malik mengenai hal ini? Pendapat saya sih ya, terkait masalah kasus kejahatan seksual di Indonesia, bisa dibilang seperti yang dikatakan oleh Devi tadi, yaitu kasusnya bisa dibilang sangat tinggi sekali. Karena memang banyak sekali pelaku-pelaku yang banyak memanfaatkan situasi-situasi yang sangat menguntungkan bagi karena keadaan seperti ini, terutama di masa pandemi seperti ini. Contohnya mereka ketika melihat kita dalam ranah kampus, mungkin ketika dalam sosok dari pelaku, mungkin dari dosen atau mungkin dari mahasiswa sendiri, banyak yang mengatakan kayak ayo sini ke saya, nanti saya kasih beberapa atau mungkin saya jadi, pokoknya mereka tuh diiming-imingi dengan janji-janji sesuatu, dan pada nantinya mungkin mereka mau mau menolak, tetapi mereka dipaksa dengan hal-hal yang sini kita paksa ikut, contohnya mungkin dikasih tidur atau mungkin gimana, dan itu juga ya bisa dibilang sangat sekali merugikan bagi kita semua, karena memang dengan adanya kasus seperti ini ya kita semua jadi terbebani satu sama lain, dan ditambah banyak sekali mahasiswa-mahasiswi atau mungkin kayak generasi-generasi muda yang harusnya bisa berpotensi menjadi penerus bangsa, tetapi karir mereka hancur karena kesehatan mental mereka yang menjadi korban pelecehan seksual. Benar banget sih, karena kan sekali lagi yang kalian katakan tadi itu kan benar. Karena biasanya korban ini akan berani melapor itu cukup lama dari kejadian itu terjadi, misalnya 1 minggu kemudian, 2 minggu kemudian, atau bahkan 1 atau 2 bulan kemudian baru korban ini berani melapor. Karena biasanya korban kan setelah mengalami pelecehan seksual tersebut, korban pasti takut dan mentalnya down gitu. Jadi dia takut ketika speak up ke publik atau melapor ke pihak yang berwajib. Ini malah korban ini malah takut akan disalahkan balik gitu. Misalnya kan, apalagi korban ini tidak punya bukti-bukti yang kuat, dan juga apalagi kan korban melaporkan ini cukup lama, yang pastinya ini sudah pasti memikirkan ke sana kan bukti-bukti kasus
kan enjoy melakukan kegiatan itu, kamu kan suka gitu, kamu nyaman. Yang ini kan malah jadi buat pelaku ini menjadi pelecehan seksual secara verbal lagi kan kalau ini yang dilontarkan ketika di sidang atau bahkan di depan publik kan ada pelaku bawa di depan publik gitu. Kalau menurut Devi gimana? Kalau menurutku, pertanyaan-pertanyaan yang kamu sebutkan tadi, yang apakah kamu enjoy, itu pertanyaan nggak penting banget ya. Juga sebagai pertanyaan tersebut sudah termasuk kekerasan seksual gitu. Jadi salahnya udah 2 kali, udah tahu ini kekerasan seksual, udah terjadi, kok malah ditanyain lagi, itu kesalahan yang pertama. Dan yang kedua, pertanyaan tersebut pun termasuk bentuk sebagai kekerasan seksual secara verbal gitu. Nah, kalau ada isu seperti pertanyaan kayak gini yang dilontarkan penyidik, korban akan semakin malas lapor karena nggak dipercaya, tidak didengar, dan mungkin suatu aib untuk beberapa orang. Maka dari itu penting banget untuk mengedukasi masyarakat terhadap pertanyaan atau statement kepada korban. Karena hati-hati, hal-hal tersebut bisa menyakiti hati korban. Nah, ini juga salah satu kesalahan atau masalah yang menyebabkan terjadinya gunung es, kasus kekerasan seksual di Indonesia. Kalau menurut Malik gimana? Oke, jadi menurutku sih ya terkait masalah ini tuh kayak ya kan banyak tuh yang korban ketika sudah dilecehkan oleh pelaku, lalu si korban ini marah-marah pada pelaku kayak lo apa sih begini, tetapi pelaku ngomong tapi lu juga nikmatin kan. Dan menurutku hal seperti itu sangat gak pantas dan sangat gak etis dan bahkan sangat tidak bermoral sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena apa? Contoh jika mungkin ya setahuku ketika kita dilecehkan mungkin sampai di awal-awal mungkin kita memang sangat berontak sekali, sangat kita nggak nyaman sekali. Tetapi ketika kita sudah makin lama itu akan ada namanya hormon yang dimana kita juga merasa sangat suka terkait dengan hal itu. Walaupun pada faktanya kita lagi di situasi yang namanya sedang dilecehkan. Dan untuk itu jika ada hal-hal seperti itu ya jika pelaku bertanya seperti itu sangat tidak etis sekali karena memang jika yang bisa kita ambil, yang bisa kita simpulkan dari titik awal ketika di mana korban mulai melecehkan, bukan yang ketika korban sudah atau bisa dibilang kayak ya sudah mulai kayak udah di tengah-tengah gitu kayak sampai akhir kejadian. Yang bisa kita simpulkan dari ketika kasus pelecehan seksual itu ya dari awal kejadian itu ketika si korban berontak. Dan dengan pelaku berbicara seperti itu ya mereka sangat sekali tidak punya yang namanya moralitas atau bahkan hati mereka mati gitu. Karena kan kita juga sudah sering mendengar bahwa setiap manusia itu punya hati, tetapi ada sebagian manusia tidak bisa menjalankan hatinya dengan benar. Jadi ya ketika ada pertanyaan seperti itu juga termasuk kasus pelecehan seksual secara verbal sendiri dan bahkan pelaku sendiri itu juga sangat tidak etis sekali terhadap jika bertanya seperti itu kepada korban. Itu sih. Oke. Mungkin coba nih gantian aku mau nanya kepada kalian berdua. Kira-kira nih motif predator yang ketika melakukan kekerasan seksual itu gimana sih menurut kalian? Kayak kalian kan pasti tahu nih ya kan dari berbagai kasus dari pengakuan korban kepada pihak-pihak lain ketika ada pihak berwajib atau mungkin kayak korban melaporkan kasusnya di media sosial segala macam, pasti itu kan dia menyebutkan namanya motif-motif pelaku. Nah, menurut kalian motif-motif pelaku tuh gimana aja sih motif-motif pelaku kekerasan seksual nih supaya para audiens kita juga bisa buat wanti terhadap kasus kekerasan seksual baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan umum. Coba kalian ada tahu nggak terkait hal-hal ini? Valen dulu apa aku dulu nih? Mungkin dari Devi dulu aja sih. Menurutku motif pelaku itu selain
tidak bisa menahan hawa nafsu mereka terhadap kaum lawan jenis, tapi juga mereka ingin mendapatkan power dari kaum yang mereka anggap lemah, dari kaum yang tidak bisa melapor, dari kaum yang tidak berani, dan mereka sebenarnya cuma bisa diam gitu kan setelah mendapatkan pelecehan seksual ini. Jadi mereka ingin mendominasi korban, mendapatkan power dari korban. Hal itu membuat mereka sometimes puas gitu melihat ya korbannya tidak nyaman, korbannya cemas, takut gitu. Itu sih menurutku motifnya. Itu loh kayak contoh ketika di sosial media kan kayak orang-orang banyak yang banyak yang inilah catcalling, tapi secara media online gitu ya, kan ada catcalling secara offline dan online. Itu kan mereka sebenarnya nggak mendapatkan apapun kalau cuma catcalling, tapi itu ternyata motifnya bisa jadi mereka ingin mendapatkan kepuasan terhadap rasa cemas atau rasa takut si korban. Itu sih kalau menurutku. Kalau menurutku ya contohnya seperti yang terjadi di kampus gitu ya, karena kan pelakunya ini biasanya adalah orang yang punya jabatan atau kekuasaan di kampus atau di universitas tersebut. Jadi kan karena dia punya power yang besar itu, dan juga ketika pelaku ingin melakukan itu kan pasti biasanya kayak mengiming-iming korban, misalnya dikasih nilai bagus atau skripsinya lancar, dan ya misalnya tugas-tugasnya bagus lah gitu. Dan juga kalau misalnya korban ini nggak mau menyetujui tawaran pelaku tersebut, pelaku kan juga pasti mengancam korban, misalnya ya nilainya jelek gitu atau skripsinya nggak lulus. Itu kan malah bikin korbannya ini takut dan cemas gitu kan. Jadi ya mau nggak mau korbannya ini mau akan tawaran dari pelaku tersebut. Jadi kan motif pelaku ini kalau menurutku ya karena dia punya power, dan juga dia ketika punya power itu dia gunakan untuk mengancam korban, dan seketika itu kan korbannya jadi cemas dan takut gitu. Dari situlah pelaku merasa puas. Nah, di antara peliknya kasus kekerasan seksual di Indonesia ini ada angin segar untuk peserta didik di universitas gitu ya. Karena adanya Permendikbud nomor 30 yang baru dirilis mungkin beberapa minggu lalu tentang pencegahan penanganan kekerasan tinggi. Permen ini menekankan bagaimana melindungi peserta didik di kampus, memberikan rasa aman, dan tidak menjadikan peserta didik sebagai objek kekerasan seksual. Melalui permen ini, semoga dapat membenahi, menanggulangi, dan mencegah yang sudah semestinya universitas menyambut Permendikbud ini dengan sukacita, karena tujuan utama dari permen ini adalah melindungi korban setelah melihat banyaknya kasus-kasus yang tidak terungkap dari korban kekerasan seksual. Selain itu juga Permendikbud ini mendapat banyak dukungan dari BEM seluruh universitas di Indonesia, karena tidak hanya fokus pada penanganan atau sanksi terhadap predator, namun juga pendampingan, pencegahan, bahkan sampai ke pemulihan. Ada satu lagi ya hal yang mengagumkan lainnya, yaitu permen ini berupaya untuk menghilangkan area abu-abu. Mungkin audiens ada yang belum tahu ya apa itu area abu-abu. Jadi area abu-abu ini adalah sebuah tindakan yang tidak dihitam putihkan apa itu kekerasan seksual. Jadi mungkin yang sebelumnya korban akan bingung, ini termasuk kekerasan seksual atau bukan, ini termasuk kekerasan seksual apa gitu. Nah, jadi di permen ini diperjelas lagi mengenai 20 tindakan kekerasan seksual di kekerasan seksual secara verbal, fisik, maupun secara melalui teknologi informasi. Jadi permen ini sudah berusaha menghilangkan keabu-abuan. Terus gimana menurut kalian, tanggapan kalian mengenai permen ini? Oke, dari aku dulu ya. Kalau menurutku sendiri sih, terkait permen ini ya sudah bagus sih. Bisa dibilang cara kerja
atau saya bilang keputusan yang diambil oleh Pak Nadiem Makarim sendiri selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat permen ini sudah menjadi langkah yang bagus untuk atau bisa dibilang menanggulangi masalah kasus pelecehan seksual. Dan bahkan yang seperti kita tahu juga, kasus pelecehan seksual kan dilaksanakan di daerah-daerah kampus ya kan. Jadi untuk itu mungkin dengan adanya kejadian-kejadian seperti itu, mungkin bisa berharap dengan adanya permen ini, kasus pelecehan seksual bisa diminimalisir dan bahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia diharap untuk mendukung terkait adanya permen ini. Kenapa? Karena permen ini sama sekali bisa dibilang membenarkan atau bisa dibilang membela para korban yang mengalami kasus-kasus pelecehan seksual, dan bahkan korban-korban sendiri di sini jika mungkin mereka terjadi atau mungkin mengalami kasus pelecehan seksual, mereka benar-benar dibantu dari segi pemulihan mental, lalu juga kesehatan fisik dan mental sendiri juga mereka benar-benar dipulihkan dengan adanya permen ini. Dan jadi saya harap ya dengan adanya permen ini kasus-kasus pelecehan seksual di Indonesia dan buat para pelaku juga menjadi berpikir 10 atau mungkin 30 kali atau mungkin ribuan kali untuk melakukan kasus yang aneh seperti itu. Aku setuju sih sama pendapatnya Malik, karena kan dengan adanya permen ini juga memberi payung hukum yang jelas bagi terutama mungkin bagi mahasiswi yang biasanya menjadi korban yang paling banyak gitu. Dan juga karena kan permen ini kan juga mencakup kekerasan seksual baik itu fisik, misalnya ya yang terjadi yang sempat viral itu, atau mungkin digital misalnya dari sosial media, mungkin di komentar-komentar itu kan biasanya orang-orang kalau udah di sosial media kan komentar-komentarnya agak ngaco tuh, atau mungkin di verbal itu seperti ya catcalling gitulah. Dan juga karena permen ini dibuat itu karena juga kampus ini atau universitas menjadi salah satu tempat yang paling rentan terhadap namanya kekerasan seksual atau pelecehan seksual gitu kan. Ya karena ya nafsu orang kan kita nggak ada yang tahu ya, tapi kan yang terjadi ya datanya seperti itu. Kampus menjadi salah satu tempat yang paling rentan terhadap kekerasan seksual, dan pelakunya ini baik itu dari tenaga pendidik maupun bukan, dan korbannya ya rata-rata mahasiswi gitu. Kalau menurut Devi sendiri gimana? Aku setuju banget sama pendapatmu. Perguruan tinggi ini menjadi tempat banyak sekali kasus kekerasan seksual karena menurut riset 27% di perguruan tinggi, 19% di pesantren. Bayangin di pesantren loh. 15% di SMA, SMK, 7% di SMP, 3% di SD. Nah, selain itu, selain alasan pendidikan perguruan tinggi menjadi tempat yang banyak kekerasan seksual, terdapat kekosongan payung hukum di umur-umur kita. Umur kita kan udah nggak anak-anak ya, hitungannya. Udah nggak anak-anak, masuk dewasa tapi belum berumah tangga. Jadi, kita 18 tahun dan jadi kita tidak dapat payung hak asasi anak itu loh. Jadi kita udah termasuk dewasa tapi kita sedikit sekali power untuk melapor pasti. Apalagi saat kita nanti kos kan kita tidak tinggal dengan orang tua, jadi sangat minim kita untuk melapor, dan ini membuat kita sangat lemah, dan ini dilihat oleh predator-predator mengenai peluang ini gitu. Makanya perguruan tinggi menjadi tempat yang banyak kekerasan seksual itu sih menurutku. Ya, berarti kayak ya memang kampus benar sih seperti dikatakan oleh teman-teman kita. Kayak kampus ini memang menjadi tempat yang paling rentan untuk kekerasan seksual sendiri, karena memang ya kekerasan seksual di kampus ini bisa dibilang pelaku punya alasan, punya berbagai motif yang sangat empuk untuk mencari korban yang untuk dijadikan yang bisa dapat dilecehkan. Jadi ya saya setuju banget sih dengan ada yang namanya pendapat kalau misalnya kampus itu menjadi tempat yang paling rentan
ketika untuk atau bisa bilang untuk kekerasan seksual atau bahkan pelecehan seksual sendiri, karena memang ya motif-motifnya banyak untuk dilakukan hal seperti itu gitu sih.